عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, dengan anugerah-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah. Setiap datang bulan Dzulhijjah, biasanya kita umat Islam itu diingatkan dengan dua peristiwa penting. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ritual kurban. Di balik kedua peristiwa besar ini ada tokoh-tokoh yang memainkan peran yang sangat besar. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Ismail, dan yang ketiga adalah Bunda Siti Hajar alaihimus salatu wassalam. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan ketiga tokoh besar ini yang sudah membangun peradaban besar, yang sudah dijamin sukses kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa fi qasasihim la'ibratul liulil albab. Dalam kisah mereka, kata Allah, itu ada ibrah, ada pelajaran, ada pesan moral yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, terutama bagi orang yang mau menggunakan akal pikirannya, ulul albab. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar dari salah satu tokoh besar yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang paling banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran, dan jumlahnya sebanyak 69 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Ibrahim di dalam Al-Quran. Bahkan saking pentingnya Ibrahim ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gelar khusus, yaitu Khalilullah. Dalam surat An-Nisa ayat 125, kalau kita membuka lembaran kitab suci Al-Quran, kita akan menemukan statement Allah, pernyataan Allah Subhanahu wa taala, wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Maka gelar yang diterima oleh Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Apa itu khalil? Khalil itu dalam bahasa Arab artinya sadiq, sahib, qarin. Artinya adalah teman dekat Allah Subhanahu wa taala dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Karena kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala itu melebihi daripada kecintaannya terhadap dirinya sendiri
bahkan terhadap anaknya dan istrinya dan keluarganya. Maka tak heran kalau Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Pada saat ketika Nabi Ibrahim menerima satu perintah besar yang mungkin kita semua di sini nggak mungkin bisa melakukan. Apa perintah besar tersebut? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra terkasihnya Nabi Ismail alaihissalam. Kita bisa bayangkan Pak, Nabi Ibrahim ini menunggu seorang putra dalam waktu yang begitu lama. Lalu Allah berikan seorang putra yang bernama Ismail, lagi manis-manisnya. Pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra terkasihnya. Kalau itu terjadi kepada kita, mungkin kita tidak akan pernah mampu melaksanakannya. Tapi ini terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka tanpa pikir panjang, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kecintaannya kepada dirinya, maka Nabi Ibrahim menaati dan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu itu benar, cintamu itu tulus, la ata'tahu, pasti engkau akan mematuhi yang dicintai. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai pasti akan mematuhi yang dicintainya. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka semua perintah Allah harus kita jalankan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah ini kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala predikatnya dengan memberikan ciri-ciri karakter apa yang melekat pada diri Nabi Ibrahim sehingga mendapatkan gelar Khalilullah. Kalau kita membuka lembaran kitab suci Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat 114, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahima la'awwahun halim." Dalam surat Hud ayat 75 Allah mengatakan, "Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib." Kalau kedua ayat ini digabungkan, di sini ada 3 karakter yang melekat kepada diri Nabi Ibrahim yang perlu kita contoh dan teladani sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Apa? Yang pertama adalah halim, yang kedua adalah awwahun, dan yang ketiga adalah munib. Ketiga karakter ini yang menjadikan Nabi Ibrahim disebut Khalilullah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kata halim itu diambil dari bahasa Arab, yang artinya adalah salah satu dari pengertian kata halim adalah orang yang penuh dengan kelembutan. Dan orang yang tidak gampang marah itu halim. Maka ada seorang diberi nama Abdul Halim. Dan Al-Halim ini adalah sifat dari sifat atau nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Halim. Kenapa disebut dengan Halim? Ada satu cerita. Pada saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim pun kemudian menyebarkan dakwahnya, termasuk kepada keluarganya, termasuk kepada ayahandanya yang bernama Azar. Pada saat ketika dia menyampaikan dakwah tauhid kepada Azar, Azar sebagai seorang pembuat patung, pembuat berhala, tentu saja menolak. Ini terkait dengan profesinya dan pekerjaannya. Dengan marah dan emosi, Azar mengatakan, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim?" Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata Azar kepada Nabi Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumannak, saya akan lempari engkau dengan batu, saya akan rajam engkau. Wahjurni maliya. Kata Azar, tinggalkan aku, biarkan aku dengan kebiasaan saya, menyembah berhala. Apakah Nabi Ibrahim kemudian marah?
Apakah Nabi Ibrahim kemudian merasa kecewa dengan apa yang disampaikan oleh ayahandanya yang dicintainya Azar? Apa kata Nabi Ibrahim? Di dalam Al-Quran disebutkan, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Nabi Ibrahim, semoga kesejahteraan dan keselamatan dan kedamaian tercurah kepada engkau wahai ayahandaku. Saya akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Tuhan yang maha baik. Dari pelajaran ini bisa kita simpulkan bahwa kelemah lembutan adalah satu sifat yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Allah menyifati dirinya dengan halim. Dan Allah menyifati dan menyukai kelemah lembutan. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala itu rafiq. Orang atau zat yang penuh dengan kelemah lembutan, yuhibbur rifqa, dan menyukai kelemah lembutan. Kata Nabi meneruskan, kalau seandainya kelemah lembutan ini ada pada sesuatu, maka dia akan menghiasi sesuatu itu. Tapi kalau seandainya kelemah lembutan itu terangkat dari sesuatu, pasti dia akan memperkeruh, menodai sesuatu itu. Kalau seandainya kelemah lembutan melekat pada diri kita, maka ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita tidak akan pernah menyampaikan pesan-pesan kekerasan. Tapi yang disampaikan adalah pesan kasih sayang dan kelemah lembutan kepada semua alam dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat Allah, Allahun Halim. Sifat Allah ini adalah di dalam bahasa Arab itu artinya orang yang penuh kasih dengan sesamanya. Makanya kalau ada orang mendapatkan penderitaan, maka akan muncul pada diri orang tersebut sifat empati. Dari empati ini akan muncul sifat simpati. Dari simpati ini akan muncul kasih. Dan dari kasih ini akan muncul sifat tolong-menolong terhadap diri orang itu. Makanya Nabi Ibrahim itu diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim itu adalah orang, kalau seandainya dia makan, dia pasti ngajak orang untuk makan. Makanya ketika ditanya, kenapa engkau mendapatkan gelar Khalilullah wahai Ibrahim? Salah satu jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang ini disebutkan dalam kitab Nasaihul Hibad, disebutkan, wa ma taghaidaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'ad daif. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan siang, tidak pernah makan malam, kecuali aku makan siang dan makan malam itu disertai dengan para tamu. Artinya apa? Nabi Ibrahim enggak pernah makan sendiri. Kalau dia makan, pasti dia ajak orang untuk makan bersamanya. Bahkan pernah satu ketika diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi Ibrahim itu berjalan sampai 1 mil, bahkan sampai 2 mil. Anda bisa bayangkan 1 mil itu berapa kilo. Hanya untuk apa? Li talabi man ya'kulu ma'ah. Untuk mencari orang yang makan bersamanya. Makanya tidak heran Nabi Ibrahim itu diberi gelar Allah. Orang yang mudah tersentuh hatinya kalau melihat penderitaan yang dialami oleh orang lain. Pernah satu ketika diceritakan, para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada kaum Nabi Lut. Karena kaum Nabi Lut ini telah melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Sebelum sampai kepada kaum Nabi Lut, malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim, apa yang dikatakan? Ketika sampai malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim, tapi menyerupai wajah manusia. Nabi Ibrahim lalu mengajak malaikat-malaikat ini untuk makan bersamanya. Kita tahu malaikat enggak pernah makan, enggak pernah minum. Malaikat menolak. Karena Nabi Ibrahim tidak tahu kalau yang datang ini adalah malaikat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tetap memaksa malaikat ini untuk makan bersamanya. Tapi kata malaikat, kalau begitu baiklah. Kalau seandainya saya makan, kira-kira apa yang harus saya bayar?
Apa kata Nabi Ibrahim? Sebelum makan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah makan, mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, pantas saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karakter yang kedua. Dan karakter yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah munib. Kata munib ini dalam tafsir disebutkan kana raji'an ilallahi fil umuri kulliha. Orang yang disebut munib adalah orang yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa kita adalah tawakal. Nah, tawakal ini menyerahkan semua urusan kepada orang yang diwakilkan. Dan tentu kita pasti akan mempercayai orang yang diwakilkan. Nabi Ibrahim percaya kepada Allah. Allah mengatur semua urusan. Maka dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mendapatkan gelar munib. Dan salah satu gelar ini atau karakter inilah yang melekat pada gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada latar belakang kenapa beliau disebut munib? Tentu ada, dalam Al-Quran diceritakan. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Setelah dia bawa dalam perjalanan jauh, ditempatkan di satu tempat yang gersang, yang tandus. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan sama sekali. Gersang sekali. Pada saat ketika dia menempatkan istrinya dan putranya, dia mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Itu sebutkan dalam surat Ibrahim. Ya Allah, aku titipkan, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman dekat Masjidil Haram, dekat Baitullahil Haram. Setelah itu, setelah Nabi Ibrahim berdoa, dia pergi. Siti Hajar bingung, kenapa ini suaminya pergi? Padahal ini tempat yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada air. Kalau seandainya Nabi Ibrahim pergi, tentu mereka akan mati. Akhirnya Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami? Nabi Ibrahim diam, tetap berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Sampai kemudian berkali-kali Siti Hajar mengatakan hal yang sama. Sampai kemudian dia berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini adalah perintah dari Allah. Kalau ini adalah perintah dari Allah, kata Siti Hajar, maka saya ridha dan menerima ketentuan ini. Dan saya yakin pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadaku. Bisa bayangkan bagaimana hebatnya Siti Hajar. Ditinggalkan oleh suaminya dan betapa hebatnya suaminya Nabi Ibrahim. Pasrahkan semua dari keturunannya di satu tempat. Yang mungkin kalau seandainya itu terjadi kepada kita, kita mungkin tidak akan dapat melakukannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena keimanan yang begitu tinggi, maka akan memunculkan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mendapatkan gelar munib. Tawakalnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiga sifat ini, tiga karakter ini yang melekat kepada diri kita, yang kita belajar dari Nabi Ibrahim, pasti kita akan menjadi kekasih Allah. Kita akan menjadi wali min auliyaillah, yang segala permintaannya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberadaannya pasti akan memberikan kasih sayang kepada yang ada di sekitarnya, memberikan bantuan dan hal-hal lain dibutuhkan oleh masyarakat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'ali lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Man hadahu Allahu fahuwa sa'id, wa man adallahu fahuwa syaqiyyun tarid. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ashrafil abid
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعيد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله ورسوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته